Jun datang ke tempat tinggal Ji-hoon dengan Bin-yu. Ia mengira kalau uang itu dari Bin-yu dan memarahinya, dan memberikan uang $3.000 yang ia ambil dari deposit sebelumnya. Tetapi saat keluar dari sana, ia mendapat telepon dari ibunya yang berada di rumah sakit. Sebelum mendengar penjelasan ibunya, Jun marah-marah kepada ibunya. Apalagi ia menerima pemberian orang yang baru mereka kenal. Ibu Jun lalu menjawab kalau dia sudah mengenal lama pria yang memberikan uang itu. Jun langsung tahu ternyata yang memberikan itu bukan Bin-yu tetapi Kwon Ji-hoon. Ibunya juga berkata kalau sepertinya pria itu menyukainya. Ketika ingin meminta maaf dan masuk rumah mereka, Jun menguping pembicaraan Bin-yu dan Ji-hoon. Bin-yu meminta penjelasan kenapa dia memberikan uang itu. Ia mengira kalau hal itu demi dirinya karena permintaan waktu itu. Bin-yu berjanji akan mengembalikan uang tersebut. Lalu, Ji-hoon mengatakan kalau dia akan memberinya waktu sebulan jika tidak akan memberikan bunga pada hutangnya. Awalnya, Jun merasa beranggapan mungkin perkataan ibunya tentang Ji-hoon yang menyukainya benar. Tetapi, kini berbalik kesal. Dia menendang pintu dan berkata pelit kepadanya. Bin-yu memikirkan tentang tadi siang yang mencoba meminta uang kepada kakaknya, namun tidak diberikan. Dia biasa menghabiskan uang $10.000 dalam beberapa hari saja, dan kini tahu betapa susahnya mendapatkan uang sebanyak itu. Pagi hari subuh, 4:30, Bin-yu mengikuti Jun ke tempat lowongan kerja. Dia mengikuti dari rumah, sampai menaiki bus tanpa Jun sadari. Banyak orang di sana pada mencari kerja. Ia kehilangan jejak Jun dan bertanya ke salah satu orang di sana. Orang itu mengatakan kalau kemungkinan pacar yang ia cari dijual. Merasa cemas, Bin-yu menunggunya sampai pagi. Sementara itu, Jun menemui Kim, Pak Lee dan Bu An. Mereka mendapat pekerjaan baru, walaupun gajinya tidak sebesar yang mereka dapatkan sebelumnya. Saat ingin menaiki mobil, Bin-yu menghentikan Jun, lalu memeluknya. Ia takut dan tidak ingin Jun pergi karena dia mengira kalau Jun akan dijual. Tetapi terkejut ketika melihat Pak Kim, Pak Lee dan Bu An ada di dalam mobil itu. Akhirnya Bin-yu ikut masuk dan kerja bareng mereka. Mereka dipekerjakan menjadi pembersih di gedung milik ayahnya Bin-yu. Awalnya, Bin-yu enggan ikut masuk, tetapi akhirnya mulai bekerja di sana. Sementara itu, Ko Ji-hoon masuk ke dalam tim perencanaan. Beberapa orang membicarakan tentang dia masuk tim tersebut karena nepotisme. Dia ditugaskan oleh Bin Woo-sung untuk melapor tentang rencana dari Pak Seo Ki-won. Di sana, Ji-hoon seperti diasingkan. Bin-yu mengira kalau dia bekerja di sana akan banyak yang mengenalinya, tetapi justru sebaliknya, tidak ada satu orang pun mengenal dia. Saat berada di lobi perusahaan, Jun bertemu dengan Pak Seo. Ternyata mereka saling kenal. Teringat kalau waktu ayahnya meninggal, Pak Seo ikut melayat ke makam Pak Baek dan meminta maaf karena tidak dapat membantunya. Bin-yu ditugaskan untuk mengurus kamar mandi perusahaan. Ada salah satu kloset toilet yang sulit dibersihkan. Ia meminta bantuan Jun. Dengan mudahnya Jun dapat melakukan itu. Sebelumnya Jun membuat perjanjian dengannya kalau melakukan tugas ini hutangnya akan dikurangi jadi $100. Setelah pekerjaan selesai, Bin-yu dan Jun pulang bersama. Jun makan bersama Young-hee di restoran. Young-hee mengatakan kalau sepertinya Bin-yu menyukai Jun. Mereka berdua juga membicarakan Ji-hoon yang sekarang dipindahkan ke tim perencanaan. Malam hari, Bin-yu mencoba mendekati Ji-hoon yang sedang membuka laptop. Ia penasaran dan bertanya cara makan di kantin perusahaan. Ji-hoon menjelaskan kalau di depan kantin ada kupon penjual makanan dan bisa dibeli di sana. Keesokan harinya ia mencoba membeli kupon dengan uang kertas, tetapi tidak bisa. Ternyata cara mendapatkan kupon makanan dengan cara menggunakan kartu tanda pengenal pegawai tetap grup Gangsu.
sedangkan petugas kebersihan seperti mereka bukan pekerjaan tetap. Malam harinya, ia mencoba mengambil tanda pengenal milik Ji-hun, tetapi ketahuan dan direbut kembali. Saat Ji-hun tidur, ia berhasil mengambilnya. Namun pagi hari saat berangkat kerja, ia kehilangan tanda pengenal dan mengetahui Bin Yu yang mengambilnya. Dia mengambil dari pakaian Bin Yu lalu berangkat kerja. Saat keluar rumah, Jun sudah menunggu Bin Yu untuk berangkat kerja bersama. Di sana Jun juga mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Di rumah keluarga pimpinan Byung, saat makan bersama, Jung Yoo Jin mengkhawatirkan kondisi putranya. Kemudian Byung Woo Sung mengatakan kalau beberapa waktu sebelumnya ia datang menemuinya untuk meminta uang tetapi tidak ia berikan. Ibunya khawatir karena takut jika putranya tidak bisa hidup tanpa uang. Di kantor, Bin Yu mendapat tugas dari karyawan wanita suruh membersihkan sampah kertas. Ia berhasil membersihkan potongan itu. Setelah sedikit mengeluh, wanita itu mengucapkan terima kasih padanya. Bin Yu juga meminta 2 kupon makan di kantin. Dia mengajak Jun makan bareng di sana, sampai pegawai kantor lain pada melihatnya. Ketua tim dari pembersihan mendapat laporan dan datang ke kantin lalu menyuruh mereka keluar dari sana. Tetapi Bin Yu enggan dan mengatakan kalau dia memiliki kupon untuk makan di sana. Mereka hampir mendapat keributan. Pada saat sama, pimpinan perusahaan Byung Kang-so bersama jajarannya sedang berjalan di kantin dan melihat putranya. Ia begitu kesal dan lalu menyuruh anak buahnya untuk mengejar mereka. Byung Yu menggandeng tangan Jun, lalu lari meninggalkan tempat itu. Adik pimpinan Byung, Byung Geun-hee, memberitahu kabar ini kepada ibu Byung Yu, Jung Ye-jin, bahwa anaknya bekerja sebagai pembersih di perusahaan. Pimpinan Byung kembali ke ruangan dengan perasaan marah. Karena sakit perut ia pergi ke toilet. Tetapi saat akan membersihkan diri, tidak ada tisu toilet di sana. Ternyata Jung Yu yang mengambilnya. Ia membuat penawaran dengan sang ayah agar membiarkannya bekerja di sana. Dia juga membuat kesepakatan agar memberi mereka izin makan di kantin perusahaan. Ayahnya akhirnya menyetujuinya. Mereka semua pada makan di kantin. Saat itu Jun juga terpesona dengan perkataan Bin Yu, membuat hatinya berdebar kencang. Ia teringat perkataan Yong Hee kalau Bin Yu menyukainya dan akan melakukan apapun demi Jun. Byung Woo Sung mendatangi kantor ayahnya dan tidak setuju jika Bin Yu ada di sana. Tetapi ayahnya justru senang ini pertama kalinya Bin Yu melakukan kesepakatan dan menggunakan tisu toilet. Ia berpikir kalau perkataan peramal pada istrinya itu mungkin saja benar. Pimpinan Byung Kang-so bahkan selfie dengan tisu toilet itu. Byung Woo Sung merasa masih marah kepada Kong Ji-hun. Dia ingin meminta apa yang sebenarnya terjadi dan rencananya. Ia menyuruhnya untuk membatalkan kontrak dengan tenaga kerja. Tetapi setelah berpikir ulang, ia menyetujui untuk mengawasi Byung Yu dari dekat. Sepulangnya kerja, Byung Yu dan Jun minum suju bersama. Di sana Byung Yu merasa senang dan Jun di sisinya. Hari-hari terasa baru untuknya ketika mereka bersama. Dia juga mengatakan kalau Yu menyukai Jun. Tak lama kemudian, Ji-hun datang dan mencoba mengabaikan mereka. Duduk di seberangnya. Mereka berdua minum banyak sampai Hari tidak sadarkan diri. Lalu ketiganya pulang bersama. Saat tiba di depan rumah, ada lampu menyala dari kamar bawah mereka nomor 301. Jun mengatakan kalau sepertinya ada orang pindahan baru. Ternyata pria itu adalah polisi Jang Cheol-min. Byung Yu sulit tidur. Ia membayangkan perkataan Jun saat bertanya apakah dia menyukainya atau tidak. Dia merasa senang karena ini pertama kalinya Jun memanggil namanya Byung Yu, tidak lagi konglomerat generasi ketiga. Sementara itu, Ji-hun masih kepikiran tentang perintah pimpinan Byung bahwa ada wanita tukang bersih bersama Hyu. Ia ingin meminta rincian informasi dan menyelidikinya.
Sedangkan saat Jun akan meminjamkan matanya, ia selalu terbayang-bayang wajah dan perkataan Jiu.